mereka memfasilitasi saya di hotelnya itu dibuat museum, dan itu akhirnya jadi museum daur ulang pertama di dunia. Hmm. Nggak usah nunggu sampahnya numpuk dulu baru istilahnya dimanfaatkan. Yang penting saya ngajari mereka ngelukis, ya ngajarin ngelukis itu. Yang penting sudah saya ajarin ngelukis, soal ngelukisnya bagus apa enggak balik ke masing-masing orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Muntholib di channel EBM Insight dalam program Speak Up. Edisi kali ini saya akan mengupas tentang sampah jadi rupiah. Ini tentu butuh proses kreatif bagaimana sampah jadi rupiah. Dan ternyata ini sudah bisa dibuktikan oleh salah satu teman sahabat saya yang sangat kreatif memanfaatkan barang-barang yang bagi orang lain dianggap tidak penting, bahkan dibuang terkadang, itu diolah, dikreasi menjadi sebuah souvenir yang bernilai tinggi. Nah, kita sapa sahabat saya, Sam Muhammad Taufik Saleh Saguanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. ini lagi sibuk, ini tidak sedang main-main, sahabat. Jadi ini lagi melakukan proses kreatif. Ya, Ya, Sam Taufik, ini oke. garap apa ini? Ini lagi garap, pasti jenengan tahu, pasti ini sering diliwati kan. Ini kayaknya ikon, Ya, salah satu ikon di Kota Malang ya. tapi dari ini loh ya. Nah, jadi di Kota Malang itu ada ikon Start clock. start clock, Ya. ya, jam di tengah jalan, di pertigaan Jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan. Di tangan. Itu diminiaturkan oleh Sam Taufik menjadi souvenir. Nah, yang menarik adalah bahan yang dipakai bukan besi yang Bukan. mahal-mahal, tetapi apa saja barang yang ada di sekitar Ya. rumah, bahkan mungkin ya nemu di tempat sampah barang mungkin Ya. kira-kira itu diolah, dijadikan, dikreasi menjadi start clock, miniatur start clock. Ya. Dan ini bisa dijual bahkan menjadi salah satu souvenir di berbagai instansi. Ya, Ya, Mas Taufik, ini proses kreatifnya bagaimana? Idenya bagaimana? Ya, otomatis kan kalau umpamanya ini bentuknya kecil, bisa dari botol kan gitu. Karena ini bentuknya agak gede, ini 1:10, ya otomatis ininya agak dari botol, tapi sudah dari apa, reggae nih. Kalau Ya. katanya orang Malang reggae, apa ya, Ya. Kak, buat tahlilan. Terus ini aja jam kalau kita biasanya Nah, jam apa ya, jam waker. hacker. Nah, ini tinggal dimasukkan sini, udah jadi. Nah, Nanti ini pipa nih ya, paralon bekas. paralon. Ya, ini sudah start clock gini dah. Oke. Jadi ini sudah tinggal finishing aja. Nah, proses awal itu ya tentu Ya. memfoto aslinya. Memfoto Memfoto aslinya, asli, terus kemudian kita kita buat ini rangkanya. Jadi kalau kita harus mirip banget malah kadang nggak indah. Jadi kita buat kecilnya, tapi versi kita perindah gitu. Dari dalam artian langsung dibuat lebih indah karena presisi bener itu malah belum tentu enak dilihat gitu loh. Oke. Jadi kita buat yang pas ke ininya, ke mata aja. Oke. Nah, kira-kira untuk ide awal itu mengambil start clock ya. Ya, Itu gimana? Kan sebelumnya kan udah banyak ini. Sahabat ABM Insight ini kita bisa saksikan ya di beberapa ruang rumahnya ini udah berbagai kreasi, mulai motor. Wah, banyak sekali ini. Nah, ini kemudian nemu ide ini bagaimana sih? ya idenya idenya karena kemarin rame ya. Karena ini yang sudah jadi cagar budaya, terus kemudian mau dipindah. Dipindah atau ditambah diapain, kan akhirnya dia nggak asli kan nggak jadi cagar budaya lagi. Makanya sebagai bentuk support terhadap ikon-ikon kota ini, ya akhirnya ya kita abadikan
badikan aja. Jadi kita buat. Oke. Jadi ini sebenarnya juga bentuk bagian dari kritik Ya, 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 terhadap ya, ya. upaya mengubah heritage. Mengubah yang katanya Malang heritage, otomatis kan sesuatu yang heritage kan dihormati, dihargai. Tapi kok ini malah mau dipindah gitu loh. Hanya Oke. gara-gara alasan estetika atau alasan sekarang jalan jadi satu arah atau apa gitu. Oke. Sam Taufik, Ya. ini kalau dihitung-hitung ya, ini Hmm. dihitung-hitung dalam tanda petik itu modal itu berapa ini sampai sampai jadi nanti nih Kak modal yang mahal malah ininya apa namanya? alat-alatnya ini. Jam Oh jam iya ini ya, iya itu jam jam itu ini ya. seratusan. Oke, Iya, kalau lainnya enggak lah nyari tetangga banyak. oke. Sini kan banyak orang bangun. Dan ini jam istilahnya aktif ya ini memang ya. Ya jam aktif. Artinya kalau misalnya dia tidak pakai jam aktif kan juga bisa Lebih lebih murah. murah kan? Iya. Oh iya iya iya. Ya artinya ini kan benar-benar barang yang sampah itu tadi kan. Iya, kata saya ikutin sampah. Nah, ini Mas Taufik itu mengawali proses kreatif barang-barang sampah ini mulai kapan, Mas? Tahun 2016. 2016 itu berawal dari ya akhirnya sampai aku saat di di Kick Andy itu aku emang ditanya awalnya sejak kapan ya sejak saya nonton di sebuah minggu ada acara Kick Andy itu kalau diulang gitu loh acara yang sudah diulang acara yang diulang itu kemudian adegannya lagi ada orang gunting sambil jalan ke panggungnya Kick Andy itu sambil gunting botol, kemudian botol itu jadikan kayak bola, terus kemudian dibuat mainan sama Andinoya sama orang itu gitu loh. Dan suatu saat saya diketemukan sama beliau gitu, sama di acara Narasumber Kick. itu, Bang. Ya, narasumber itu akhirnya diundang lagi. Karena memang benar-benar saya terinspirasi mereka gitu. Oh, Awalnya sih yang saya rangkai itu adalah mainan bekas anak-anak saya gitu. Suatu ketika anak saya cowok itu kan sukanya sebentar beli mainan. Suatu saat sampahnya aja mainan plastik itu sampai satu karung gitu. Kemudian itu saya rangkai-rangkai jadi aneka aneka ini mulai jadi motor, mobil sampai jadi robot kuda sampai jadi kayak gitu. Terus ya kemudian habis suatu saat tuh habis ininya apa bahannya yang dari mainan itu terus saya mikir oh, kenapa enggak ini ya apa namanya nggak cari bahan plastik lain gitu lah hanya saya mulai mikir saya cari bahan lain aja gitu akhirnya eh, nemu botol plastik itu oke. kan gratis Tinggal ngambil di mana-mana ya. iya kebetulan depan situ kan ada apa toko apa namanya ada layan tuh kan. Dari botol plastik jadi apa saja selama ini yang sudah? Saya kalau jadi dari botol plastik itu jadi mulai replika kendaraan. Terus dia replika barang apapun. Replika kendaraan mulai skuter, robot, terus motor custom, terus kemudian sempat jadi mobil, jadi barang-barang vintage. Terus kalau kita lihat itu ada radio kuno itu sebenarnya bukan beneran radio kuno itu. Itu kalau kita ke kafe itu satu senderan, satu tempat duduk itu. Kafe, kursi itu loh. Ya itu jadi dua itu. Oh. Daripada kebuang suatu saat ke Itu situ. bekasnya tempat duduk itu? Iya, lagi lewat depan kafe itu dibuang sama orangnya ya tak ini. Terus ada tatakannya apa telenan itu. Telenan saya buat nemu apa telenan dibuang di depan warungnya gitu. Ya intinya tidak ada yang tidak Ya asal kita mau kreasi sedikit ya. sedikit apa ya waktu kita gunakan gitu sebenarnya apapun berguna gitu. Oke. Memiliki nilai guna. Itu Kreatif banget ini. Jadi ini Mas, apa namanya semua karya-karya ini dijual. kalau dulu saya memang terima pesanan. Tapi lama-lama kesannya kok kayak apa ya? Kok kayak kerajinan gitu.
Akhirnya saya pikir-pikir, kenapa saya nggak jadi tukang desain aja. Maksudnya desain desain sampahnya, jadi garbage designer. Jadi desain sampahnya jadi apa aja, kita jualan ide. Karena pendekatannya ini kalau ide itu kan ke edukasi kan. Oke. Ke edukasi itu jauh lebih abadi daripada sekedar kita industri buat gini kan ada bosennya, ada ini. Tapi kalau pendekatan kita itu ke istilahnya ke hal yang apa ya, yang edukasi itu buat saya jauh lebih abadi gitu. Jauh lebih bernilai. Jauh lebih Kalau mamanya bernilai. saya sukses, mamanya jadi pengusaha pengrajin mamanya. Kan sampai tahunya saya pengrajin. Tapi kalau saya suatu saat saya desainer sampah yang bisa ngajarin dan bisa menginspirasi banyak orang kan jauh lebih bernilai kan. Hmm. Itu sih kalau buat saya. Jadi Oke. kenapa saya lebih mengejar ke istilahnya pengennya jadi saya cuma jadi edukasi jadi graphic designer. Jadi saya jualan ide akhirnya sama edukasi. Oke. Ya, sejauh ini penularan kreatif itu sudah dilakukan ke Saya anak-anak atau kemana? 2018, saya tahun 2018 membuat 2016 saya membuat museum daur ulang di sini. Kemudian suatu saat saya dapat kesempatan di sebuah hotel itu mereka memfasilitasi saya di hotelnya itu dibuat museum. Dan itu akhirnya jadi museum daur ulang pertama di dunia. Hmm. Bisa dicek aja, coba kalau nanti browsing di apa namanya di eh, istilahnya Google, coba dicek aja museum daur ulang pertama di dunia di mana, kan pasti di Malang. Oke. Masih ada ya, Mas? Coba dicek aja, sampai saat Hmm. ini tetap itu nggak hilang, terkunci itu. Jadi museum daur Daur ulang ulang pertama pertama di di dunia itu, Indonesia. Di dunia di ya, dunia itu ada di luar Malang. biasa. Itu yang menjadikan Mas Taufik diundang ke beberapa provinsi nasional, kira-kira salah satunya itu ya. Iya, terus kemudian dari sana berdatangan jauh sebelum saya ke Kick Andy, sebelum itu jauh sebelum itu malah sebenarnya saya sudah keliling Indonesia gitu loh, untuk ngajarkan tentang kreatif dari daur ulang ini gitu. Hmm. Malah lebih dulu saya keliling Indonesia untuk itu. Ya, ya. Mas, kalau bahan Oh, harus selalu plastik atau saya cari saya sebenarnya cari lebih prioritas plastik? prioritas plastik karena plastik itu cenderung kebiasaan kita orang Indonesia sekarang itu eh, hampir 70%, 80% eh Bahan, plastik itu plastik yang terbuang itu adalah single use plastik atau plastik sekali pakai. pakai. Ya ini kan sebenarnya plastik sekali pakai. Sehingga setelah itu dibuang, Iya kan? dibuang. Habis dibawa makan, buang. Nah, Ya kan? Ya itu yang tantangan kita gimana caranya nggak usah nunggu sampahnya numpuk dulu baru istilahnya dimanfaatkan. Tapi satu buah sampah itu pun ya sudah harus ya, ya, ya. dijadikan barang lain gitu, biar istilahnya tidak ini, Langsung produktif lah, langsung ya langsung dimanfaatkan, nggak usah dimanfaatkan. nunggu numpuk malah malah nggak ini. Oke. Jadi ini kebiasaan di hampir semua orang gitu. Jadi setelah dipakai buang sudah. Ya, dan itu nanti lebih bahaya lagi kalau gini, kalau kita kan masih ada zaman di mana kita beli kecap terus mengembalikan botol Oh. kecapnya, kita masih punya habit itu. Tapi kita yakin anak kita mau gitu. Oke. Habit itu kita masih punya, tapi apa yakin anak kita mau? Saya rasa enggak. Terus kemudian eh, lebih parah lagi sekarang, bahkan kayak botol kecap apa nggak usah dibalikin semuanya. Bahkan yang namanya dulu kita ngembalikin apa beli minuman bersoda atau apa kan botolnya dibalikin karena kan langsung
harga jual plus harga botol Nah, plastiknya. Kan itu bahaya. Karena kan semahal-mahalnya botol plastik itu untuk mengolahnya kembali kita butuh uang lebih ya, ya. dan pasti lebih mahal. Oke. Ya, ini sahabat ABM Insight salah satu kreasi ini dari kresek. Kresek. Ya, kresek jadi tas. Ini kan luar biasa. Ya, kresek-kresek biasa yang murah sekali Ya itu. ini Gimana? Ini idenya Bu Suli. ya, itunya Idenya maksudnya. Mas Taufik dijelaskan Mas, ini kresek bisa jadi tas yang eksotik ini prosesnya gimana? Kreseknya diapakan ini? jadi kreseknya dipres dulu. Eh, Jadi kreseknya dipres, terus kemudian setelah nyatu, udah berapa lapis, kemudian bisa ini dibuat aksen kayak gini, bisa halus juga bisa. hmm, Tapi pakai aksen gini kan kayak kulit. kayak kulit persis, ya. Iya. Persis kulit. Ya, dan ada juga dari tadi tas bekas tadi bisa dilihat juga. Ini kalau di Malang penemunya Mbak Suli, Oke. yang penemunya Mbak Suli yang ngepres dan merajut Pakai kresek. mesin ya, ngepresnya. Enggak, pakai setrika Oh, iya, biasa biasa. bisa. Terus kalau mau ukuran yang besar tuh bekasnya trash bag, Ya, ya. itu bisa untuk tas yang besar-besar. Dan diuntungkan sama warnanya kan udah hitam warna. Keren ini. Mirip kulit kayak tas kulit ini, Iya, padahal kresek. kresek. Mas Taufik, ini tidak diproduksi massal. Yang produksi massal Mbak Suli itu. Oh, Mbak oke, Suli oke, oke, yang oke, produksi oke. massal. Ya, ya, ya. Ya, bisa cari di pasaran tas kresek Ya namanya. ada yang rajut lagi. Oke. Kalau rajut saya dulu belajar ke temen orang orang Lampung. Orang Lampung itu yang merajut dari bahan kresek juga. Baik, luar biasa. Mas Taufik, kayak keahlian begini datang tiba-tiba sekolah atau seperti apa? Kalau yang punya saya sendiri, yang kreasi saya yang jadi replika itu riset. Saya riset Oh, sendiri. riset ya. Semua harus dari riset. Kalau nggak riset sulit. Itu ya. Nyawanya itu di riset. Produk kreatif itu ya memang harus riset. Kalau nggak riset nggak kuat. Kayak, Dan ya, kayak Mas Taufik ini punya keahlian gini ditiru orang, kemudian karyanya orang lain itu membuat karya yang sama, itu nggak masalah. gimana? Gak masalah ya? Nggak masalah. Karena apa ya? Ya kayak ngelukis tuh loh. Oke. Kan saya cuma ngajarin ngelukis. Soal nanti ada yang lukisannya bagus sama enggak kan ya tergantung orang. Intinya saya cuma ngajarin bahwa sama plastik itu bisa jadikan ini loh gitu loh. Tapi soal ada yang lukisannya bagus, ada yang enggak kan balik ke Tergantung masing-masing masing gitu. ya. Iya. Yang penting saya Oke. ngajari mereka ngelukis ya. Kayak ngajarin ngelukis itu. Yang penting sudah saya ajarin ngelukis. Soal ngelukisnya bagus apa enggak balik ke Yang masing-masing bersangkutan. orang. Tapi saya rasa saya senang karena ada dari Sumatera itu dia jadi seperti saya nemu sampah apapun jadi hiasan gitu. Nah, untuk bahan, kan kadang bahan kan ya repot. Oh, pengen butuh bahan tertentu misalnya, tapi yang bekas susah. Gimana cara cara mendapatkannya? Ya kita mau nggak mau harus menyesuaikan, Oh, menyesuaikan yang bekas yang modelnya sama, yang bisa dipakai. harus cari kemana-mana begitu. Harus nyari dulu. Ya nanti kurang lebih setelah apa ya? Setelah proses nanti kan ini harus dicat. Ya nanti ini kurang lebih ya seperti inilah nanti jadi. Plus minus kalau ini sudah nanti saya cat, Teluwaten.
Lap. Jadi tinggal nanti dicat aja. Oke, tinggal ngelem, thread, ngecat. Cat. Ya ini jadi start clock. Oke, sahabat ABM Mindset, begitu kreatif. Kreatif ternyata kadang tidak butuh modal yang mahal, tapi butuh ide. Dan yang terpenting tadi adalah proses kreatif itu membutuhkan riset. Ya, Ya. ini yang Ya penting. salahnya salah ya diulang versi baru. Salah diulang versi baru. Oh gitu. Kalau berhenti ya berhenti. Ini kan ya beberapa buat ya kali ini kan nanti tinggal sempurnain gini. Ya, Yap. jadi gini tinggal. Oke. Baik sahabat BMZ, demikian kita mengulik proses kreatif dari Mas Taufik Soleh tentang bagaimana membuat sebuah produk bernilai tinggi dari sampah, mendaur ulang sampah bekas apapun sudah, terutama dari plastik, besi yang tidak dipakai, itu bisa diciptakan menjadi sebuah karya seni bernilai tinggi. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi generasi muda untuk bisa belajar, kalau perlu belajar ke Mas Taufik Soleh. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.